warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek dari berbagai aspek kehidupan. Kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bantu atau ekstensi kemampuan diri manusia. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Berikut beberapa dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan iptek di berbagai bidang. Bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru melalui internet. Kedua, kita akan dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. Ketiga, kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Dampak negatifnya, 1. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. 2. Penggunaan informasi dan situs yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak lain untuk tujuan tertentu. Ketiga, kerahasiaan alat tes semakin terancam seperti tes psikologi. Keempat, kecemasan teknologi seperti kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file penting dalam komputer, dan lain-lain. Bidang pendidikan. Dampak positifnya, munculnya media massa, khususnya media elektronik. Kedua, adanya mesin fotokopi untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Keempat, adanya pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dampak negatifnya, 1. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Kedua, program tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Ketiga, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Ketiga, siswa menjadi malas belajar karena banyak di antara mereka menghabiskan waktu untuk menggunakan jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya, 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 2. Persaingan yang dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Ketiga, kemajuan ekonomi mampu menghasilkan produk kedokteran menjadi komoditi. Dampak negatifnya, 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, sifat yang konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya, 1. Perbedaan kepribadian pria dan wanita. Kedua, meningkatnya rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh sehingga bangsa-bangsa barat tidak lagi melecehkan bangsa-bangsa Asia. Ketiga, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Dampak negatifnya, 1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong. Ketiga, pola interaksi antar manusia yang berubah dengan bantuan gadget yang membuat orang-orang menjadi sibuk dengan dunianya sendiri. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengaruh perkembangan iptek terhadap beberapa pola kemasyarakatan. Kebutuhan primer. 1. Sandang. Manusia sebagai makhluk susila memerlukan pakaian. Mula-mula pakaian yang dikenakan hanya untuk menutupi auratnya saja. Kemudian pakaian juga berfungsi sebagai melindungi diri dari serangan panas matahari dan udara dingin. Kedua, ada pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan pangan ini terus meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Ketiga, ada papan. Manusia berusaha membuat rumah bertingkat dan menggunakan bahan-bahan bangunan yang makin ditingkatkan kualitasnya. Fungsinya merupakan tempat tinggal yang memenuhi rasa kenyamanan dan keindahan. Pemenuhan kebutuhan sekunder. Antara lain, diperlukan industri untuk memenuhi kebutuhan manusia secara massal, adanya transportasi yang diperlukan untuk mengangkut barang-barang kebutuhan dari satu daerah ke daerah lain, atau diperlukan untuk hubungan manusia dari satu daerah ke daerah lain, adanya kesehatan yang makin terjamin, dan sebagainya. Disimpulkan bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan adanya pengaruh yang sangat besar karena ditopang pula oleh sistem-sistem sosial yang kuat dan dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi telah menjadi pengarah hidup manusia. Masyarakat yang rendah kemampuan teknologinya
cenderung tergantung dan hanya mampu bereaksi terhadap dampak yang ditemukan oleh kecanggihan teknologi. Itu saja penjelasan dari perkembangan iptek dari berbagai aspek kehidupan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.